Halo, perkenalkan nama saya Salima Oren. Saya adalah seorang sarjana psikologi dan saya telah mengikuti pelatihan Certified Counseling, Therapy, dan Coaching yang diadakan oleh World and Skills dari tanggal 4 sampai 6 Desember 2024 lalu. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti 3 hari pelatihan tersebut. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara terapi, konseling, dan juga coaching. Mungkin bagi kita sebagai orang awam atau mungkin juga yang pernah menerima layanan tersebut atau yang mengerjakan juga, kita sering mempunyai penilaian bahwa ketiga-tiganya itu fungsinya mirip-mirip atau prosesnya mirip-mirip dan tujuan akhirnya memang untuk membantu orang, tapi ternyata terdapat perbedaan signifikan antara ketiganya. Kira-kira apa perbedaannya? Yang pertama, saya ingin bahas sedikit tentang terapi. Dari sesi terapi, kami belajar tentang manajemen stres with self-management, di mana maksudnya adalah bagaimana cara kita mengelola atau mengendalikan stres tersebut adalah dengan mengelola dan mengatur diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa ketika seorang itu memiliki tujuan atau target dalam hidupnya, maka ia cenderung juga berisiko mengalami yang namanya stres, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mengapa bisa berbeda derajat stres tersebut? Karena setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap berbagai kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Menanggapi tentang terjadinya stres tersebut, maka terapi ini dibutuhkan oleh individu untuk membuat dia merasa lebih nyaman dan tenang. Nah, di dalam sesi terapi juga kita diajarkan mengenai ragam jenis terapi yang dapat dilakukan secara individu. Sederhananya yaitu seperti mindful breathing, inhale, exhale selama beberapa detik, merasakan bagaimana udara masuk melalui hidung, kemudian bergerak masuk ke dalam tubuh sampai akhirnya dihembuskan kembali. Kemudian ada juga yang namanya terapi suara, terapi pijat, dan terapi doa. Kemudian ada juga salah satu metode terapi yang dibahas dalam kelas yang menarik perhatian saya, namanya adalah terapi AIR, di mana A adalah singkatan dari akui, I adalah singkatan dari izinkan, dan R adalah singkatan dari relakan. Jadi di mana terapi ini juga dipadu-padankan dengan terapi doa, di mana di dalam terapi air ini kita diajarkan untuk mengakui seluruh emosi, perasaan-perasaan positif dan negatif yang kita rasakan, kemudian mengizinkan diri kita untuk menerima emosi-emosi tersebut, dan yang terakhir adalah merelakan, di mana kita melepaskan semua beban, semua emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman itu, untuk kemudian apapun hasilnya, apapun konsekuensinya di masa depan, itulah yang harus kita hadapi dan kita siap untuk menghadapi itu. Selanjutnya, inti dari sesi terapi yang saya ambil adalah terapi ini dibutuhkan untuk membuat individu yang sedang berada dalam kondisi mental yang tidak nyaman untuk kemudian bisa merasa rileks dan tenang dengan dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mentalnya, sehingga tercapai yang namanya sinkronisasi antara tubuh dan pikiran. Ketika tercapai sinkronisasi tersebut, maka ia akan lebih mampu untuk berpikir dengan jernih, dengan lebih efektif untuk kemudian dapat mengikuti sesi lainnya seperti sesi konseling ataupun sesi coaching. Di hari kedua, saya belajar tentang konseling. Apa itu konseling? Berdasarkan pemahaman saya, konseling merupakan proses di mana seorang profesional atau yang disebut sebagai konselor membantu klien atau konseli untuk mendapatkan insight-insight baru guna membantu kliennya tersebut mengambil keputusan-keputusan atas hidupnya.
Lalu apa bedanya dengan coaching? Kalau kita lihat, konseling dan coaching itu pada dasarnya mungkin terlihat hampir serupa satu dengan yang lain, tetapi fokusnya berbeda. Dari hari kedua dan ketiga, saya belajar bahwa mungkin metode-metode yang dipakai dalam konseling dan coaching itu uh, mirip-mirip, seperti misalnya sebagai seorang coach atau counselor itu kita harus bisa mendengarkan, active listening kepada klien pada saat dia sedang menceritakan hal-hal yang ingin dia ceritakan. Kemudian juga kita harus bisa menganalisis masalahnya, harus bisa melakukan parafrase, mengklarifikasi lagi apakah dari cerita yang dia sampaikan itu maksudnya seperti ini, kemudian membantu dia untuk memahami kembali masalah-masalahnya. Tapi ada dua inti yang ingin saya sampaikan untuk menjelaskan perbedaan di antara counseling dan coaching. Hal yang pertama adalah fokus daripada kedua proses ini. Yang pertama, kalau counseling itu fokusnya adalah pada masa kini. Jadi ketika konseli datang meminta jasa dari counselor, itu ada 3 tipe. Yang pertama, tipe visitor, di mana dia hanya sekedar datang hanya ingin sekedar mencari tahu saja, seperti itu, karena ada sugesti dari luar bahwa kalau kamu punya masalah ya kamu harus datang ke uh, bagian kesehatan mental seperti konselor. Kemudian yang kedua, ada tipe konseling di mana dia sadar kalau dia punya masalah dan dia mau untuk datang berkonsultasi. Nah, sedangkan yang ketiga ini levelnya lebih tinggi lagi. Dia nggak hanya sadar bahwa dia punya masalah, tetapi dia mau untuk berkembang dan menyelesaikan masalahnya itu. Dia siap untuk menghadapi berbagai konsekuensi dan juga berbagai tugas-tugas yang harus dia lakukan setelah berlangsung di beberapa sesi konseling. Kemudian perlu diketahui juga bahwa durasi waktu sesi konseling itu tidak bisa kita tentukan sejak awal, karena itu perlu melihat juga dari bagaimana perkembangan klien, perkembangan masalahnya. Kemudian kalau memang dibutuhkan untuk dijadwalkan lagi untuk sesi-sesi selanjutnya, itu semuanya bergantung dari bagaimana klien berproses juga terhadap konselornya. Nah, konseling itu berpusat pada masa kini. Berarti masalah yang sedang dialami sekarang yang memang sudah terhitung mengganggu untuk konselingnya, maka dia datang ke sana untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, tujuan dari konseling ini adalah memberikan pembaharuan kepada konseli dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek thinking, yaitu memberikan pembaharuan dari bagaimana cara dia berpikir atas masalahnya. Kemudian feeling, bagaimana dia merasa. Kemudian yang ketiga adalah actions atau perilaku, berupa tindakan-tindakan yang harus dia lakukan, yang harus dia ambil, berkaitan juga dengan bagaimana nanti pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dalam sesi konseling dikatakan seorang konselor itu merupakan seorang konselor yang baik ketika dia bisa mendengar secara aktif. Artinya dalam proses konseling dia tidak mendominasi kliennya, dia mempersilahkan kepada kliennya waktu sebanyak mungkin untuk bercerita, menyampaikan dan menjelaskan akan masalahnya, kemudian menjelaskan juga kondisi dirinya pada saat itu. Tugas dari seorang konselor adalah selain mendengarkan, dia juga menganalisa, dia juga mengklarifikasi, kemudian juga memastikan bahwa apa yang diceritakan oleh kliennya itu adalah benar-benar yang terjadi. Sesi yang terakhir adalah tentang coaching.
Nah, coaching dan konseling ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa keduanya terlihat mirip, tapi fokusnya berbeda. Kalau konseling tadi fokusnya adalah pada masa kini, maka coaching itu fokusnya ke masa depan. Jadi ketika seseorang sudah selesai mengikuti terapi, kemudian counseling, dia sudah merasa lebih tenang, kemudian sudah mampu menyelesaikan masalah-masalahnya di masa kini, maka kemudian dia dipersiapkan untuk menghadapi masa depan melalui uh, coaching. Dalam role play yang dilakukan oleh coach dan juga salah satu teman, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses coaching itu tugas coach adalah uh, mempertanyakan kembali pilihan-pilihan yang sudah diambil oleh klien, di mana tujuannya adalah uh, ketika klien tersebut sudah mengambil satu keputusan, maka dalam proses coaching itu dia dipersiapkan untuk menghadapi berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul di masa depan. Karena kembali lagi hidup itu adalah pilihan. Jadi di dalam proses coaching ini klien itu dibantu untuk memilih mana keputusan yang baik untuk hidupnya yang bisa membuat dia yang tadinya mungkin merasa cemas akan masa depan, akan sesuatu yang belum terjadi, maka melalui proses coaching ini dia dibantu untuk membuat list. Setelah dia bercerita, kemudian coachnya bertugas untuk menanyakan kembali nih, oke, kalau kamu sudah mengambil keputusan ini, maka kemungkinan masa depan yang akan kamu hadapi itu A, B, C, D. Kalau kamu memilih keputusan yang B, maka kemungkinan masa depan yang kamu hadapi ini adalah A, B, C, D. Kemudian juga dalam proses coaching itu, coach membantu kliennya untuk menetapkan sendiri tujuan apa sih uh, yang ingin dia capai di masa depan. Jadi semua itu kembali lagi kepada kliennya yang menentukan sendiri tujuannya apa, kemudian coachnya itu hanya mengikuti alurnya supaya bisa membantu si kliennya ini memetakan sendiri arah atau rutenya keputusan-keputusan yang dia ambil nanti untuk tetap sesuai di jalur yang sudah dia tetapkan sejak awal. Sebagai penutup, terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan video ini hingga selesai dan semoga ilmu yang sudah saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.